Dan kalau kita lihat secara kasat mata saja, ini jelas tidak mungkin dihuni ya rumah-rumah seperti ini. Kita lihat. Satu gang kita aja nih Pak, udah berapa tahun Pak? Nggak ada yang nengok-nengok ke rumahnya Pak. Para pihak yang penting rumahnya dibikin, proses laku nggak laku, urusannya itu bisa masuk delik korupsi. Memiliki rumah adalah idaman setiap keluarga. Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok, berfungsi sebagai tempat bernaung, juga tempat berkumpul dan tumbuh kembang keluarga. Memiliki rumah layak huni yang aman dan nyaman menjadi kebutuhan dasar setiap keluarga. Tidak terkecuali bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah. Itu sebabnya pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan penyediaan rumah subsidi. Anggaran digelontorkan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sepanjang tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan pembangunan 350.000 rumah subsidi. Anggaran yang digelontorkan sepanjang semester 1 2025 sudah menyentuh angka 18,8 triliun rupiah. Namun celakanya, bantuan pembangunan rumah subsidi tersebut tidak tepat sasaran, sebab hingga kini banyak perumahan subsidi yang mangkrak. Tim Realitas saat ini sudah berada di Villa Kencana Cikarang yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. Nah, ini merupakan kompleks perumahan yang diresmikan pada tahun 2017 langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu tujuannya adalah untuk menyediakan kebutuhan rumah murah bagi warga yang membutuhkan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Namun, faktanya sejak diresmikan tahun 2017, sebanyak lebih dari 8.700 rumah yang ada di Villa Kencana Cikarang ini, sebagian besar ternyata tidak dihuni oleh pemiliknya. Sesuai namanya, Villa Kencana Cikarang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat pertama dipasarkan tahun 2017 silam, rumah subsidi ini dibanderol seharga Rp141 juta per unit untuk tipe 25 meter persegi. Dibangun di area seluas 105 hektar, Villa Kencana Cikarang digadang-gadang menjadi kota mandiri. Namun, kini kondisinya justru berbalik 180 derajat. Di kawasan terintegrasi yang berdiri 8.749 unit rumah ini, sekarang berubah menjadi kuburan beton. Kawasan perumahan bak kota mati, banyak rumah-rumah tak berpenghuni. Ya, ini adalah salah satu jalan perumahan yang ada di Kompleks Villa Kencana Cikarang. Bisa kita lihat memang tidak terlihat seperti jalan kompleks atau jalan perumahan pada umumnya karena banyaknya semak-semak belukar yang berada di tengah-tengah jalanan ini. Dan kalau kita lihat secara kasat mata saja, ini jelas tidak mungkin dihuni ya rumah-rumah seperti ini. Kita lihat ini ada stiker dalam pengawasan salah satu bank bahwa rumah ini akan diproses. Kita akan mencoba eksplor salah satu rumah yang ada di sini. Tampak seperti kamar tidur. Nah, ini adalah ruang utama. Mungkin ini digunakan untuk ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menempatkan misalnya ada 2 buah sofa dan mungkin meja ataupun televisi di sini. Realitas menemui Tini, Ketua RT 5 RW 11 Villa Kencana Cikarang. Di lingkungan permukiman ini, Tini memiliki peran ganda. Sebagai Ketua RT, sekaligus penjaga rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Bisa dibayangkan, dari 315 unit rumah di RT 5, yang berpenghuni hanyalah 43 rumah atau kurang dari 17%. Di warga saya sendiri pun, saya tuh belum pernah menemukan satu gang kita aja nih Pak, udah berapa tahun Pak? Nggak ada yang nengok-nengok itu rumahnya Pak. Kosong. Itu satu gang kita sendiri nih loh. Udah berapa tahun ini saya di sini. Nggak ada yang nongol-nongol acan itu orangnya.
Unit rumah subsidi di perumahan Villa Kencana Cikarang sebenarnya sudah terjual habis. Namun kondisinya saat ini sebagian besar justru tidak berpenghuni. Rumah dibiarkan mangkrak hingga bangunan rusak dimakan usia. Bangunan beton harus bertahan dikepung oleh semak belukar. Para pemilik enggan menempati unitnya lantaran akses transportasi umum dan fasilitas penunjangnya tidak memadai. Akhirnya warga ramai-ramai banting harga memilih menjual kembali atau mengoper kredit unitnya. Pasarannya berapa Bu sekarang per rumah di sini? Kalau untuk Siapa tahu bisa rame nanti ada yang pasaran di sini tergantung sih Pak ya, tergantung yang punya rumah. Ada yang umpamanya minta karena jual buru-buru, ada yang minta 30 juta? Ada yang minta 25. Tergantung Pak, beda-beda orang. Itu kan jauh di bawah harga. Ya karena mungkin mereka berpikirnya lebih mendingan dijual lah daripada begini kali, karena dia posisinya mungkin jauh. Kadang begitu Pak, ada juga yang begitu. Gak apa-apa deh Bu RT sekian, umpamanya yang penting laku, soalnya saya udah kayaknya nggak bisa di sini gitu. Bisa begitu Pak. Pembangunan rumah subsidi digenjot sejak tahun 2015 melalui program 1 Juta Rumah Nasional. Sejak tahun 2015 hingga 2022 telah dibangun sedikitnya 6.871.000 unit rumah baik susun maupun tapak. Sementara di tahun 2023 hingga 2024 sudah dibangun 2.417.000 lebih unit rumah. Pemerintah terus menggenjot pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun fakta di lapangan, banyak unit tak terjual, daya beli masyarakat melemah, atau jangan-jangan tidak layak huni. Perumahan ini kami tempatin ya, jalannya belum ada, masih lumpur semuanya. Ya penerangan juga nggak ada, air juga tidak ada. Ya bagaimana? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.